Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita satu hati dalam berdoa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami kerajaan sorga, kami kembali dan mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati kami, urapi kami, sehingga apa yang menjadi benih kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh mengerti dan pahami. Dan pada akhirnya Tuhan kami realisasikan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu menyadari Tuhan bahwa hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran firman-Mu adalah orang yang berdosa dan penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah hamba-Mu dan perlengkapilah hamba-Mu dengan hikmat roh kepintaran Tuhan. Sehingga daripada-Mu Tuhan, hamba-Mu boleh bertutur kata, hanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada saat ini terdapat dalam Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kekasih-kekasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema, yaitu manusia mengecewakan tetapi Allah tidak mengecewakan manusia. Seringkali ungkapan yang keluar dari mulut kita sebagai orang percaya bahwa percuma berharap kepada manusia. Tentu ini dikarenakan sebuah ungkapan yang tidak selaras dengan perbuatan atau sebuah janji yang tidak ditepati. Tahukah kita bahwa ketika kita berjanji kepada pasangan kita, sanak saudara, rekan kerja, itu adalah hal yang biasa. Tetapi akan dikecewakan apabila apa yang menjadi perkataan kita atau ungkapan kita itu tidak dilakukan atau tidak selaras dengan penyampaian kita terhadap sesama kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tentunya di dalam Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah tidak pernah mengecewakan manusia. Dan ketika kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita dapat temui bahwa orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan atau orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, mereka tidak dikecewakan oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa yang menjadi janji Tuhan, mereka boleh terima sesuai dengan jalan dan rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, Paulus berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Manusia mengecewakan, bahkan menyakitkan. Andai kata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengecewakan, maka percuma kita menjadi orang percaya. Dan kita akan meninggalkan Dia, dan kita akan tidak percaya akan janji-janjinya. Tetapi faktanya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Percayalah bahwa apapun yang menjadi kekecewaan kita, keputusasaan kita, Tuhan dapat menembusi semuanya itu. Sebab Ia adalah pribadi yang setia. Jika kita tahu manusia mengecewakan, mengapa kita tidak bergantung kepada Dia? Jika kita sudah tahu bahwa Allah mengasihi saya dan saudara, kenapa kita tidak berharap kepada Dia? Allah adalah setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Manusia boleh gagal, tetapi Allah tidak gagal. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan bahwa apapun yang menjadi kekecewaan kita, keputusasaan kita, mari kita berharap kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada pemulihan. Ketika hidup kita pada saat ini menyepelekan Tuhan dan tidak memprioritaskan Tuhan, maka kembalilah sadar untuk berpaling seutuhnya kepada Tuhan.
Karena ketika kita berharap saja kepada manusia dan mengesampingkan Allah, maka di saat yang sama, karena kelalaian sesama kita, karena keterbatasannya, baik itu keluarga kita, baik itu sanak saudara kita, rekan, sahabat, bahkan pasangan kita, karena kelalaian mereka, mungkin saja mereka akan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, ketika kita masih berpengharapan kepada Tuhan, ketika kita masih bertekun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan apa yang menjadi jeripaya kita. Dan orang yang berpengharapan kepada Tuhan, sesuai dengan jalan dan rancangan Tuhan, ia akan menerima apa yang menjadi janji Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Yalah Bapa kami kerajaan sorga, kami kembali dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau boleh memberkati kami dan kami sudah mendengarkan apa yang menjadi benih kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati kami, urapi kami, dan berikan kami pemahaman sehingga kami tetap menjadi pribadi yang bergantung kepada Engkau. Sebab di dalam Engkau kami tidak akan dikecewakan dan di dalam Tuhan kami tidak akan kekurangan sukacita. Kendati pun kami dikecewakan oleh sesama kami Tuhan. Ya Allah Bapa kami kerajaan sorga, kiranya Tuhan senantiasa memberkati hari-hari hidup kami yang akan mendatang dari saat ini sampai selamanya Tuhan. Agar kami terus menjadi pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Dan inilah doa kami Tuhan serta ucapan syukur kami kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.